Bab 833. Kebangkitan. Meski suara ini tidak keras, namun mengandung kekuatan yang dapat berdampak pada jiwa asal. Para pembudidaya di luar planet tidak terlalu merasakannya, tetapi para pembudidaya di planet ini merasakan kekuatan penuhnya. Di antara para pembudidaya ini adalah orang-orang dari keluarga Yao dan orang-orang dari keluarga budidaya lainnya. Pada saat ini, tubuh mereka gemetar dan ketakutan yang lahir dalam jiwa mereka menyebar dengan gila-gilaan. Gagasan pertama yang dimiliki hampir semua orang adalah pergi, dan mereka semua menuntut ke atas. Beberapa berada dekat dengan permukaan dan dengan cepat keluar. Namun, tentakel di permukaan dengan cepat membungkusnya. Tentakel panjang ini membentuk blokade yang ketat dan semua orang yang ingin menyerang gagal. Saat para penggarap keluar satu persatu, kabut hitam keluar dari tentakel. Tidak ada yang bisa pergi. Semua mantra dan harta karun kehilangan pengaruhnya pada tentakel. Salah satu kultivator menyerang dan terjerat oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya segera hancur dan jiwa asalnya diserap oleh tentakel. Adegan ini menyebabkan semua penggarap di sekitarnya dipenuhi teror. Tubuh Yao Bingyun muncul dari es di suatu tempat di dalam tubuh ular Mongaser. Saat dia muncul, dia batuk seteguk darah hitam. Wajahnya berubah menjadi hijau dan seolah-olah ada garis hitam yang melintasi wajahnya. Mantra macam apa ini? Tubuh Yao Bingyun bergetar dan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Warna darah ini semakin hitam. Saat dia memasuki es, angin hitam memasuki tubuhnya dan dia merasa kedinginan. Dengan metode kultivasinya, dia seharusnya tidak merasa kedinginan, tetapi rasa dingin di tubuhnya sangat jelas. Yang lebih mengejutkannya setelah angin hitam memasuki tubuhnya adalah meskipun dia telah mengeluarkan sebagian besar angin itu, masih ada jejak yang tidak bisa dia keluarkan. Hal ini menyebabkan dia merasakan kedinginan dan kelemahan pada tubuhnya. Yang lebih menakutkannya adalah ada tanda-tanda energi asalnya menghilang. Ekspresi Yao Bingyun menjadi lebih hijau. Dia menarik napas dalam-dalam dan keluar dari tanah. Saat dia muncul, dia melihat tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya dan bagaimana tidak ada satupun kultivator yang bisa menyerang. Ketika Yao Bingyun melihat tentakel sebelumnya, dia hanya merasa aneh dan tidak memikirkannya terlalu dalam. Namun, melihat mereka sekarang, dengan kecerdasannya, dia segera menyadari bahwa tentakel ini persis sama dengan tentakel dari binatang buas yang baru saja menyerangnya. Pupil mata Yao Bingyun menyusut dengan cepat. Rasa dingin datang dari hatinya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat kulit kepalanya mati rasa. Saat dia menatap tentakel yang tak terhitung jumlahnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Matanya bahkan menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Ini, tentakel ini, para penggarap domain utara benar. Planet budidaya ini adalah binatang yang saya temui sebelumnya tetapi diperbesar berkali-kali lipat. Getaran kekerasan terus berlanjut. Pada akhirnya, bumi mulai runtuh dan puing-puingnya menyebar. Sesaat kemudian, suara gemuruh yang lebih dahsyat datang dari dalam planet. Saat ini, Wang Lin terus-menerus memotong benang merah itu. Setiap kali benang merah dipotong, ular Mongaser akan bergetar hebat. Saat dia mengamuk, Wang Lin secara bertahap masuk lebih dalam ke celah tersebut. Semakin jauh dia pergi, semakin padat benang merahnya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia terus-menerus menggunakan Heavenly Chop dan benang merahnya runtuh satu persatu. Tidak lama kemudian,
dia tiba-tiba berhenti. Benang merah setebal orang yang menjulur ke atas dan ke bawah muncul di hadapannya. Benang merah ini lebih tebal dari benang lain yang pernah dilihatnya. Matanya berbinar saat dia keluar dan tanpa ampun merobeknya tanpa ragu-ragu. Raungan menjeng. Elkan bergema melalui Moongazer Serpent ketika garis merah ini dirobek oleh Wang Lin. Terjadi ledakan keras dan planet budidaya yang dibentuk oleh Moongazer Speren mulai runtuh terakhirnya. Aura kuno secara bertahap menyebar, membuat para penggarap di luar tercengang. Mereka melihat celah muncul di tengah-tengah planet budidaya, dan secara bertahap berkembang menjadi monster besar berbentuk oval. Aura kemarahan menyebar. Ular Moongazer telah terbangun. Saat ular Moongazer terbangun, Wang Lin menarik auranya dan dengan cepat menyembunyikan dirinya. Dia duduk dalam posisi lotus dan menjadi waspada. Mengaum. Raungan itu seperti badai petir yang tak terhitung jumlahnya yang bergema dari ular Moongazer. Itu seperti ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya yang terus menyebar, menyebabkan para penggarap di sekitarnya terus mundur. Pada saat ini, tidak peduli pada tingkat kultivasi apa mereka merasakan rasa takut yang tak tertahankan ketika menghadapi ular Moongazer. Untaian tentakel panjang perlahan menyebar dan bergoyang dari sisi ke sisi. Pada saat yang sama, celah besar muncul di tempat kepala ular Moongazer berada. Ini, apa ini? Planet budidaya ini benar-benar binatang buas. Bagaimana kita bisa membunuh sesuatu seperti ini? Binatang ini pasti sudah ada sejak sebelum alam surgawi runtuh. Sumu itu membawa kita ke sini untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Kita tidak bisa melawan binatang ini. Cepat, mundur. Semburan seru datang dari mana-mana. Lebih dari separuh petani dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Di mata mereka, kecuali seseorang memiliki puncak tahap kedua budidaya, mustahil untuk menolaknya. Ular Moongazer sangat marah. Pada saat ini, rasa sakit di tubuhnya tidak serius dan cukup untuk membangunkannya. Yang benar-benar membuatnya marah adalah ia hanya tidur sebentar sebelum diganggu lagi. Baginya, beberapa dekade ini tidak ada bedanya dengan sekejap mata. Dalam benaknya rasanya seperti baru saja tertidur sebelum segera terbangun. Perasaan ini membuatnya sangat mudah tersinggung. Ketika ia melihat semua makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya ingin mundur, ia segera mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Retakan bahkan muncul di antara bintang-bintang dan dengan cepat menyebar ke seluruh domain utara. Beberapa tubuh pembudidaya meledak karena suara gemuruh. Bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan langsung pingsan. Kemarahan ular Moongazer belum hilang tetapi baru saja dimulai saat ia bergerak maju. Bagi ular Moongazer, ia hanya bergerak maju, namun bagi para penggarap, ia adalah binatang buas raksasa yang menyerang mereka. Pupil semua kultivator di dalamnya tiba-tiba menyusut. Bab 834. Master Flamespark muncul kembali. Para penggarap di depan ular Moongazer hanya merasakan hembusan angin. Kemudian tubuh mereka gemetar dan kehilangan kesadaran. Tubuh besar dan kecepatan tinggi Moongazer Serpent menyerang lurus ke depan. Hal ini menyebabkan suara letupan, seolah-olah ruang itu sendiri akan runtuh. Mayoritas pembudidaya yang memburu Wang Lin adalah pembudidaya ascendan atau ilusori yin tahap akhir. Tidak banyak kultivator korporeal yang dan bahkan lebih sedikit lagi yang telah mencapai tahap nirvana scrier.
Orang-orang yang tidak beruntung di antara para pembudidaya itu langsung terkena ular Moongazer dan tubuh mereka roboh. Adapun jiwa asal mereka, mereka juga akan langsung hancur tanpa ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Dalam sekejap, semburan jeritan memenuhi area tersebut. Karena ketakutan, para penggarap di sekitarnya mulai melarikan diri lebih cepat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kami tolak. Tidak ada gunanya kehilangan nyawa kita hanya demi hadiah keluarga Yao. Lupakan saja, sumu ini bisa meminjam kekuatan binatang seperti itu. Lebih baik tidak memprovokasi orang seperti itu. Lebih baik manfaatkan fakta bahwa dia tidak memperhatikanku dan segera pergi. Nenek moyang keluarga benar dengan hanya mengizinkan orang-orang di bawah tahap ilusori yin untuk berpartisipasi dalam perburuan melawan sumu. Lagi pula, sumu ini bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Berbagai pemikiran muncul di benak para kultivator saat mereka dengan cepat mundur. Tubuh raksasa ular Moongazer berhenti sejenak dan mulutnya yang besar terbuka seolah-olah akan terbelah menjadi dua. Raungan tajam keluar dari mulutnya. Suara ini begitu kuat sehingga menciptakan kekuatan penetrasi yang tak terbayangkan yang menyebar dengan Moongazer Serpent sebagai pusatnya. Seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dan gemuruhnya bertumpuk satu sama lain. Para pembudidaya yang belum melarikan diri jauh segera meledak. Tubuh dan jiwa asal mereka hancur. Ular Moongazer mulai bergerak seiring dengan aumannya yang ganas. Tentakel panjang yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak dan menjadi harta karunnya yang paling kuat. Jika seorang kultivator disentuh olehnya, mereka akan langsung menjadi pucat. Jika mereka disentuh terlalu sering, mereka akan mati karena jiwa asal mereka telah hilang. Adegan ini sangat mengejutkan. Tubuh oval ular Moongazer yang seperti planet dengan tentakelnya yang bergoyang tak terhitung jumlahnya mengejar para penggarap yang terus-menerus mundur dan tidak bisa berteleportasi. Ada ketakutan dan teror yang luar biasa di wajah sebagian besar petani. Ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh ular Moongazer terhadap para penggarap untuk melampiaskan kemarahannya. Para kultivator hanya membenci diri mereka sendiri karena terlalu lambat. Penyesalan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Para pembudidaya dari 5 planet utama di domain utara terbang keluar dari planet mereka. Ngeri dengan apa yang mereka lihat, mereka segera membuka formasi pertahanan planet mereka. Tidak ada yang berani keluar untuk membantu. Setelah auman itu berlalu, ular Moongazer tiba-tiba berhenti dan auman pelan keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ular Moongazer yang lebih kecil dengan berbagai ukuran keluar dari mulutnya. Ular Moongazer ini jauh lebih kecil dari ular utama, yang seukuran planet. Namun, bagi para petani, jumlahnya masih sangat besar. Ketika ular Moongazer kecil ini muncul, pembantaian ini mencapai puncaknya. Ular Moongazer yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mulai melahap para penggarap di sekitarnya. Adapun anggota keluarga Yao, hanya mereka yang berada di tahap nirvana skrier yang dapat melarikan diri, sisanya semuanya mati. Adapun keluarga budidaya yang datang untuk membantu mereka, mayoritas meninggal karena murka ular Moongazer. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bau darah yang kental. Namun, kemarahan ular Moongazer masih belum padam. Saat tubuh besarnya bergerak, suara kompleks yang hampir seperti suara manusia keluar dari mulutnya. Adegan ini hampir membuat para penggarap di sekitarnya kehilangan akal. Mereka tidak menyangka binatang sebesar itu juga memiliki mantra.
Jika binatang ini mampu mengeluarkan mantranya, seluruh area akan hancur. Saat ular Moongazer terbangun, itu akan menjadi bencana. Pada saat ini, tiga sosok sedang berdiri di jarak 50.000 kilometer dari tempat ular Moongazer mengamuk. Ketiga sosok ini buram, tetapi masing-masing mengeluarkan aura yang menakutkan. Master Flamespark termasuk di antara ketiganya. Master Flamespark mengungkapkan senyuman dan perlahan berkata, "Saya tidak mengira makhluk kecil ini akan membawa mereka ke monster bulan. Namun, jika dia tidak melakukan hal seperti itu, dia tidak akan menarik perhatianku." Rekan penggarap, saya telah merencanakan ini selama bertahun-tahun, dan monster bulan ini adalah bagian dari rencana saya. Aku membawa kalian berdua ke sini untuk melihat kekuatan binatang itu. Sekarang kalian berdua sudah melihatnya, apa pendapatmu tentang rencanaku? Master Flamespark menarik pandangannya dan tersenyum. Di sebelah Master Flamespark ada seorang pria parubaya mengenakan jubah ungu dengan simbol yin dan yang di dadanya. Dia mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Tuan Flamespark, rencanamu sangat gila. Dari sudut pandang tertentu, ini gila, tapi begitu berhasil, tingkat keberhasilan kami akan meningkat sebesar 10%. Orang terakhir di antara ketiganya adalah seorang lelaki tua berjubah merah. Meskipun dia memiliki penampilan yang lembut, rasa dingin di matanya menunjukkan bahwa dia jelas tidak baik. Pria parubaya yang mengenakan pakaian ungu mendengus tetapi tidak lagi berbicara. Ini gila, tetapi jika para penggarap sistem bintang seluruh langit berperang dengan sistem bintang aliansi, mereka membutuhkan kekuatan yang cukup, atau tidak akan ada peluang sama sekali. Terlalu sedikit pembudidaya di sistem bintang seluruh langit yang pernah mengalami pertemuan hidup dan mati. Inilah kelemahan budidaya berbasis keluarga. Dalam sistem bintang aliansi, seseorang seringkali harus waspada terhadap orang lain, bahkan dari orang-orang di sekte yang sama. Jika seseorang sedikit ceroboh maka akan mengakibatkan kematian. Lingkungan itu membuat mereka yang selamat menjadi sangat ganas dan licik. Hanya dengan melihat Sumu, kamu seharusnya memahaminya lebih baik daripada aku bisa menjelaskannya. Pria parubaya berjubah ungu merenung. Pria berjubah merah itu tersenyum dan berkata, "Sumu ini sangat bagus. Dia sangat cocok untuk menjadi seseorang dari planetku Donglin." Mata Tuan Flamespark bersinar dan dia tertawa, 108 gelar surgawi yang kami cari adalah untuk orang-orang seperti dia. Hanya dengan mereka yang memimpin kita dapat melakukan baptisan berdarah bagi para penggarap sistem bintang seluruh langit. Dari sudut pandang ini, tampaknya Dewa Darah orang tualah yang lebih menentukan. Agar keluarganya dapat beradaptasi dengan pertempuran berdarah di Alliance Star System, dia bahkan rela menyerahkan harta itu untuk memungkinkan keluarganya menjalani baptisan berdarah. Orang tua berjubah merah bernama Siang tersenyum. Dewa Darah hanya ingin mendapatkan lebih banyak manfaat dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi. Namun, bahkan aku tidak menyangka dia akan begitu tegas. Harta itu hanya tersisa satu kali gunanya, dan dia tidak meninggalkannya untuk dirinya sendiri. Master Flamespark menggelengkan kepalanya dan menunjukkan sedikit rasa kasihan di matanya. Namun, ada juga sedikit kekaguman. Pria parubaya yang tidak berbicara tiba-tiba berkata dengan dingin, "Menurut penyelidikan kami, Sumu ini berasal dari sistem Alliance Star. Master Flamespark, Anda sangat menghargainya. Bukankah Anda takut dia akan mengkhianati kita begitu dia kembali ke Alliance Star System?"
Mata Tuan Thunderspark menjadi dingin. Lalu dia menatap pria parubaya itu dan tersenyum. Rekan kultivator Gongsun, saya juga dari Alliance Star System. Apakah kamu tidak takut meskipun aku mengatur semua ini? Aku akan mengkhianati kalian semua di Alliance Star System. Pria parubaya itu dengan dingin menatap Master Flamespark. Dia mengalihkan pandangannya dan tidak lagi bertanya tentang masalah ini. Master Thunderspark dengan dingin mendengus dan berpikir, selama periode waktu ini, saya telah mencari asal-muasal sumu ini. Dia sedang diburu, jadi dia terpaksa melarikan diri ke sini, sangat mirip dengan situasi yang saya alami. Dengan emosinya, kemungkinan dia mengkhianati kita sangat rendah. Bahkan jika dia melakukannya, aku akan membunuhnya saja. Kamu tidak perlu memberitahuku hal ini. Siapa yang peduli dengan keluarga warisan zaman dahulu? Saya benar-benar tidak menganggap Anda semua layak untuk saya perhatikan. Lupakan saja, karena Master Flamespark yakin, kami tidak akan menyebutkan ini lagi. Sekarang saatnya bagi kita untuk bertindak melawan binatang buas ini. Lagi pula, jika terlalu banyak orang yang mati, sistem bintang seluruh langitku akan rugi. Sekarang mari kita pikirkan cara mengusirnya. Pria berjubah merah bernama Siang memandang ke depan. Seolah-olah tatapannya bisa melihat jarak puluhan ribu kilometer. Ini tidak sulit. Dengan kita bergabung dan dengan bantuan monster-monster tua itu, begitu jalan itu terbuka, kita pasti bisa membawanya ke sistem bintang aliansi. Pada saat itu, mata Master Flamespark menunjukkan tatapan gila saat tubuhnya berkedip dan menghilang. Adapun dua lainnya, mereka juga menghilang. Saat ular Moongazer melampiaskan amarahnya, tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyapu ruang angkasa dan merenggut nyawa para pembudidaya. Ruang di sekitarnya mulai terfragmentasi, menyebabkan hati para penggarap bergetar hebat dan pada saat yang sama mencegah mereka berteleportasi. Tidak peduli seberapa cepat para pembudidaya ini melarikan diri, dibandingkan dengan kecepatan ular Moongazer, ia masih bisa mengejar mereka. Khususnya, ular Moongazer kecil yang melahap para penggarap membuat mereka merasa putus asa jauh di dalam hati mereka. Bau darah memenuhi area tersebut saat tubuh raksasa Moongazer Serpent perlahan bergerak. Tepat pada saat ini, pola segi delapan berwarna merah darah muncul di atas ular Moongazer. Pola segi delapan ini memancarkan aura yang kuat. Saat aura ini menyebar, riak segera muncul. Begitu seseorang menyentuh riaknya, mereka akan merasa tidak bisa menahan sama sekali. Ada seseorang yang berdiri di atas pola segi delapan. Orang ini adalah lelaki tua berjubah merah. Saat ini dia memiliki ekspresi serius saat dia turun dengan formasi. Riak-riak itu dengan cepat menyebar dan mengelilingi ular Moongazer untuk menjebaknya. Orang tua berjubah merah itu berteriak, "Kalian cepatlah, aku tidak bisa menghentikannya lama-lama." Kemarahan ular Moongazer di bawah pola segi delapan segera memuncak. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan mulai menyerbu ke atas seperti orang gila. Pada saat yang sama, sosok Master Flamespark muncul dari kehampaan di hadapan ular Moongazer. Dia melambaikan lengan bajunya dan sejumlah besar petani ditarik masuk dan menghilang. Bab 835. Aura armor kulit. Di sisi lain, pria berjubah hitam tiba-tiba muncul. Tangan kanannya membentuk segel dan meraih kekosongan, menciptakan pusaran besar. Pusaran itu bergerak melintasi ruang angkasa dan setiap penggarap yang menyentuhnya menghilang. Master Flamespark dan pria berjubah hitam itu sangat cepat.
Sementara lelaki tua berjubah merah itu mengunci ular Moongazer di tempatnya, mereka menghempaskan para penggarap di sekitarnya satu persatu. Jika mereka bertemu dengan anggota keluarga Yao, mata Master Flamespark akan menjadi dingin dan dia sengaja menggunakan kekuatan 10% lebih banyak. Hal ini menyebabkan mereka semua terluka parah sebelum menyatu dengan dunia dan menghilang. Ular Moongazer sangat marah. Meskipun segel segi 8 hanya menyegelnya, semua ular Moongazer yang lebih kecil juga memiliki segel segi 8 yang muncul di sekelilingnya yang menghalangi mereka untuk sementara. Kemarahan memenuhi tubuh Moongazer Serpent. Ia bahkan tidak dapat mengingat sudah berapa tahun sejak dia disegel. Ia mengamuk di dalam segel segi 8, menyebabkannya bergetar hebat. Saat gemuruh bergema, ular Moongazer menjadi semakin marah. Kemudian dua retakan muncul di kepala Moongazer Serpent. Itu adalah matanya. Matanya keruh, seolah dipenuhi asap, tapi ada sedikit kegilaan di dalamnya. Semburan kata-kata aneh keluar dari mulutnya, lalu bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan ular Moongazer dan membentuk jari yang besar dan kasar. Kemarahan Moongazer seperti jari dewa kuno. Orang tua berjubah merah itu tidak berpikir dan menekan kedua tangannya ke segel. Ekspresinya menjadi serius dan dia berteriak, "Cepat!" Saat dia berbicara, pakaiannya tertiup ke belakang dan rambutnya tergerai tanpa angin. Sejumlah besar energi asal berkumpul di tubuhnya seolah-olah badai sedang terjadi. Jari yang diciptakan oleh ular Moongazer menyebabkan pikiran lelaki tua berjubah merah itu bergetar. Saat ular Moongazer meraung sekali lagi, jari dewa kuno itu perlahan menekan ke arah segel segi 8. Ketika jari itu mendarat di segel segi 8, segel itu hancur berkeping-keping tanpa ragu-ragu dan terlempar kembali. Wajah pria tua berjubah merah itu menjadi pucat dan dia didorong kembali dengan pecahan yang tak terhitung jumlahnya ke arah Master Flamespark dan pria paruh baya itu. Saat ini keduanya sudah mengusir semua penggarap di sekitarnya. Master Flamespark menatap jari dari Moongazer Serpent. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, "Sungguh binatang bulan yang baik. Jika saya mengirim Anda ke sistem bintang aliansi, Xuan Zongzi pasti akan terkejut." Saat ular Moongazer meraung, jari di depannya dengan cepat menekan ke arah mereka bertiga. Sepertinya dewa kuno yang sebenarnya telah muncul, mengangkat jarinya, dan menunjuk ke bawah. "Rekan penggarap, kita tidak bisa menahan serangan terkuat dari binatang ini. Kalau tubuh asli kami ada di sini, kami mungkin bisa menahan hantaman atau hantaman. Sekarang tujuan kita telah selesai, mengapa tidak membiarkan kita merasakan sendiri kekuatan binatang ini?" Master Flamespark tertawa ketika dia bergegas menuju jari dewa kuno. Saat dia keluar, api menutupi tubuhnya. Api monster melonjak dan mengelilinginya sepenuhnya. Jari dari ular Moongazer tiba dan menekan ke arah Master Flamespark. Master Flamespark mengeluarkan suara gemuruh saat tangannya membentuk segel dan api di dalam tubuhnya mengembun menjadi seekor naga. Naga api itu melesat ke arah jari dewa kuno. Naga api ini adalah segalanya bagi Master Flamespark saat ini. Saat naga api itu keluar, tubuhnya menghilang dan bahkan tidak ada jejak jiwa asalnya yang tersisa. Yang ada hanya naga api yang bertabrakan dengan jari. Ledakan keras bergema di sebagian besar wilayah utara. Naga api itu runtuh saat nyala api yang tak berujung melingkari jari dewa kuno dan terbakar dengan hebat. Mata pria berej. Ubah merah itu menampakkan cahaya misterius saat dia tertawa dan melangkah maju.
Kemudian tangan kanannya membentuk segel dan dia menekannya di antara kedua alisnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang merah dan ditembakkan ketika jari dewa kuno dikelilingi oleh api. Pria parubaya berjubah hitam itu memperlihatkan tatapan tegas. Dia berpikir bahwa dia tidak membutuhkan klon ini, tetapi dia harus mengalami serangan terkuat dari binatang ini. Mungkin dia akan mendapatkan keuntungan tak terduga dari pengalaman ini. Setelah mencapai tingkat kultivasinya, sangat sulit untuk maju. Di matanya, mungkin inilah kesempatannya. Saat dia bergegas keluar, tangannya membentuk segel dan dia berubah menjadi elang hitam. Meskipun elang ini hanya ilusi, ia mengeluarkan aura kuno saat ia menyerang langsung ke jari dewa kuno. Ledakan keras yang tak terbayangkan bergema di seluruh wilayah utara. Seolah-olah seluruh wilayah utara sedang runtuh. Semua kultivator di planet budidaya merasakan suara ini bergema di kepala mereka. Naga api itu roboh. Pedang merah itu hancur. Elang hitam menghilang. Jari dewa kuno menjadi lebih suram tetapi tidak rusak sama sekali. Saat ular Moongazer meraung, jari dewa kuno itu segera menyapu area tersebut. Akhirnya, ia kembali menjadi titik cahaya dan kembali ke tubuh ular Moongazer. Mata ular Moongazer menjadi dingin saat ia membuka mulutnya dan semua ular Moongazer yang lebih kecil kembali ke mulutnya. Ular Moongazer yang besar perlahan bergerak maju saat tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya bergoyang, dan menghilang di antara bintang-bintang. Pada saat ini, di sebuah ruang rahasia di dalam kuil surgawi guntur, duduk 3 orang. Ada formasi kuno di ruangan itu, dan mereka bertiga duduk di titik kunci formasi. Di antara ketiganya, salah satunya adalah Master Flamespark. Pada saat ini, dia membuka matanya dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Di saat yang sama, 2 orang yang tersisa juga membuka mata. Keduanya masing-masing adalah lelaki tua berjubah merah dan lelaki paruh baya berjubah hitam. Pria paruh baya berjubah hitam berkata, "Sangat kuat." Pria berjubah merah bernama Siang perlahan berkata, "Binatang ini memang sesuai dengan catatan keluarga saya. Kita tidak boleh sembarangan memprovokasinya." Ada sedikit kegilaan di mata Master Flamespark saat dia dengan tenang berkata, "Karena kasusnya seperti ini, kita harus mengumpulkan lebih banyak orang dan mulai berencana untuk menangkap binatang ini." Di wilayah timur di dalam aula leluhur keluarga Yao, lebih dari 10 token di belakang Dewa Darah hancur. Gas putih yang keluar darinya dikumpulkan olehnya dengan lambaian lengan bajunya. Ekspresinya muram saat dia melihat ke langit dan bergumam, dia layak menjadi seseorang dari Alliance Star System. Dibandingkan dengan generasi ketiga keluarga Yao saya, dia sangat tegas saat membunuh dan sangat ulet. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang lama, tangan kanan Dewa Darah meraih udara. Lampu merah segera mengembun menjadi batu giok berwarna darah. Kirim Yao Yun generasi kedua ke domain utara dan ambil nyawa Sumu. Saat pesan ilahi dikirimkan, batu giok darah di depan Dewa Darah mengeluarkan cahaya berwarna darah dan menghilang. Nama, Master Demon Sumu, mulai dikenal oleh semua kultivator setelah tragedi yang terjadi di domain utara. Di bawah pengejaran keluarga Yao dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak hanya tidak mati, dia juga menggunakan binatang besar itu untuk melakukan serangan balik yang mengerikan. Hal ini menyebabkan sebagian besar kultivator binasa dan juga mengejutkan seluruh sistem bintang seluruh langit. Tidak ada lagi keluarga budidaya yang bersedia berpartisipasi dalam masalah antara dia dan keluarga Yao.
Berita yang dibawa kembali oleh para penggarap yang masih hidup menyebar seperti badai ke seluruh sistem bintang seluruh langit. Master Dimensumu tidak boleh terprovokasi kecuali benar-benar diperlukan. Orang ini sangat gila. Tidak hanya dia sangat kuat, dia juga haus darah seperti iblis. Dia tidak hanya bersedia membantai para penggarap tingkat rendah. Untuk membalas, dia juga bersedia membangunkan binatang besar itu untuk menyebabkan bencana. Kekejaman semacam ini bisa dibandingkan dengan para penggarap planet Donglin. Akibatnya, tidak ada lagi yang berpikir untuk berpartisipasi dalam hal ini. Pada saat yang sama, rumor tentang tindakan Sumu di alam surgawi guntur mulai menyebar dan terpatri di hati semua orang. Nama Master Demon telah menjadi terkenal di luar imajinasi. Tentu saja, Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Saat ini dia dengan hati-hati bergerak di dalam Molngazer Serpent dengan ekspresi suram. Ular Molngazer kecil yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya. Semua tentakel mereka melengkung seolah-olah mereka sangat bersemangat. Mereka terus-menerus membuka mulut besar mereka saat mengejar Wang Lin seolah mencoba melahap sisa-sisa auranya. Wang Lin mengerutkan kening sambil terus bergerak maju. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Bagian dalam ular Molngazer jauh berbeda dari sebelumnya. Semua ular Molngazer yang lebih kecil menjadi sangat bersemangat ketika mereka melihatnya. Ketika Yao Bingyun menyerangnya, bahkan ada yang membantunya. Adegan itu membuat Wang Lin merenung. Itu pasti karena armor kulit dewa kuno. Mata Wang Lin berbinar dan dengan pikiran dia memasukkan armor kulit dewa kuno ke dalam tasnya. Setelah melakukan ini, tubuhnya berkedip dan dia dengan cepat mengubah arah. Ular Molngazer yang mengejarnya segera menjadi marah, seolah-olah sesuatu yang mereka sukai telah diambil. Mereka berpencar dan terus-menerus menggeledah daerah tersebut. Wang Lin menghela napas lega saat dia dengan hati-hati bergerak melewati ular Molngazer, mencari di mana tungku keserakahan berada. Tungku itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Namun, gelombang getaran tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Molngazer Serpent. Saat riak menyebar, mereka dengan cepat mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia dengan cepat mundur untuk menghindari riak. Namun, riak juga muncul dari belakangnya. Mereka terlalu cepat dan langsung menembus tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, riak-riak itu menghilang. Seolah-olah mereka terbiasa menemukan kelainan di dalam tubuhnya. Pada saat ini, ular Molngazer menemukan Wang Lin. Raungan teredam bergema di dalam Molngazer Serpent. Mantra itulah yang dapat menghancurkan jiwa asal. Awalnya ringan, namun menjadi lebih intens. Pada akhirnya, itu seperti guntur yang tak berujung dan bergemuruh di telinganya. Bab 836. Rahasia Ular Molngazer. Saat suara gemuruh bergema, ekspresi Wang Lin menjadi pucat. Dia merasakan sakit di jiwa aslinya, seolah-olah terkoyak. Jika dia masih memakai armor kulit dewa kuno, itu tidak akan sekuat ini, tapi rasa sakit saat ini menyebabkan darah keluar dari lubangnya. Merasakan bahaya, Wang Lin tersenyum masam dan menamparkan tas pegangannya. Armor kulit dewa kuno muncul dan menyelimuti jiwa aslinya. Seolah-olah sebuah penghalang tiba-tiba terbentuk di sekitar telinganya. Meski aumannya masih kuat, dampaknya pada jiwa asalnya telah berkurang hingga Wang Lin bisa menahannya. Namun, aura yang berasal dari armor kulit dewa kuno menyebabkan semua tentakel pada ular Molngazer yang lebih kecil bergoyang kegirangan.
Mereka semua bergegas menuju Wang Lin seperti orang gila. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia terjebak dalam situasi yang sulit. Jika dia melepas pelindung kulitnya, jiwa aslinya akan runtuh karena raungan ini. Namun, jika dia mengenakan armor kulit, itu akan menarik ular Maungazar kecil dalam jumlah besar. Setelah menghela nafas, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah saat aura dingin datang dari tanah di depannya. Sebuah retakan tiba-tiba muncul dan seekor ular Maungazar yang panjangnya lebih dari 100 kaki berlari menuju Wang Lin. Dari pandangan Wang Lin, mulutnya yang besar tidak hanya akan melahap aura dari pelindung kulit. Setelah 1000 tahun berkultivasi, Wang Lin tidak memiliki kebiasaan menghibur dirinya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa ular Maungazar akan mengenalinya sebagai pemiliknya hanya karena aura dewa kuno. Pada saat ini, ekspresi Wang Lin menjadi serius, matanya menjadi dingin, dan dia dengan cepat mundur. Ular Maungazar bergegas ke arahnya dan terus-menerus melahap aura yang keluar dari tubuh Wang Lin. Penggarap tidak dapat merasakan aura ini, dan binatang buas yang memiliki warisan dari zaman kuno tidak dapat mendeteksinya. Hanya beberapa makhluk selain ular Maungazar yang dapat mendeteksi aura dewa kuno. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Kemungkinan besar ketika ular Maungazar ini melahap aura dewa kuno, ia juga akan melahapnya. Saat dia mundur, aura yang lebih dingin mengelilingi area tersebut. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram dan dia segera mengubah arah. Sebuah retakan muncul di tanah di belakang tempat dia berada dan seekor ular Maungazar setinggi 1000 kaki bergegas keluar. Ular Maungazar ini semua tentakelnya melilit tubuhnya dan mulutnya terbuka lebar seolah-olah sedang sangat bersemangat. Bahkan ada banyak air liur yang keluar dari mulutnya saat mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin mengubah arahnya saat suara retakan datang dari segala arah. Lebih dari 10 retakan muncul dan ular Maungazar dengan ukuran berbeda menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Saat dia mundur, energi asal berkumpul di tubuhnya dan kemudian tiba-tiba melonjak keluar. Hal ini menciptakan pusaran yang runtuh, menyebabkan dia mundur lebih cepat. Sejumlah besar ular Maungazar mengejarnya. Mata ular Maungazar ini penuh dengan kegembiraan, tapi di bawahnya ada tatapan yang menakutkan. Mereka ingin melahap aura armor kulit. Terlebih lagi, mereka ingin melahap Wang Lin sehingga mereka selamanya bisa memiliki aura yang membuat mereka bersemangat. Kulit kepala Wang Lin mati rasa saat dia dikejar oleh ular Maungazar. Dia mengungkapkan senyum masam dan kemudian berhenti. Ratusan retakan muncul di hadapannya dan ular Maungazar bergegas keluar. Dikombinasikan dengan orang-orang di belakangnya, kelompok besar ular Maungazar menjebaknya. Saat ular Maungazar ini menyerang untuk melahap Wang Lin memperlihatkan tatapan ganas dan raungan keras bergema di seluruh tubuh ular Maungazar. Saat suara gemuruh bergema, semua ular Maungazar kecil yang menyerang Wang Lin berhenti. Mereka mundur, menciptakan sebuah lorong. Mata Wang Lin menyipit, tetapi pada saat ini, suara retakan muncul. Ekor ular Maungazar besar tiba-tiba datang melalui lorong itu. Itu terlalu cepat dan aura yang dikeluarkannya tidak lebih lemah dari milik leluhur darah. Saat ini, hal itu menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah drastis. Saat ular Maungazar itu berlari keluar dengan kecepatan luar biasa, ia langsung menelan Wang Lin. Kemudian dengan cepat mengebor ke dalam bumi dan pergi. Semua ular Maungazar mengikutinya hingga ke kejauhan.
Ular Moongazer itu berwarna abu-abu dan matanya dipenuhi kekejaman. Itu terlalu cepat, terutama di dalam tubuh induknya. Hanya dalam 5 menit, mereka tiba di sebuah tempat misterius. Tidak ada tanah di sini, hanya pusaran besar. Setiap kali menyelesaikan satu siklus, ia akan melepaskan semburan energi dingin ke area sekitarnya. Jika Wang Lin bisa melihat pusaran itu, dia akan mengenali bahwa disinilah kepala ular Moongazer berada. Saya juga berada di tempat esensi bulan berada. Setelah sampai di sini, ular Moongazer tiba-tiba membuka mulutnya dan meludah. Wang Lin segera diluncurkan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan sebelum dia menghilang ke dalam pusaran. Sejumlah besar ular Moongazer berbaring dan tidak bergerak. Di dalam pusaran, setelah Wang Lin masuk, matanya bersinar. Saat dia ditelan oleh ular Moongazer, kekuatan misterius segera memasuki tubuhnya dan menghentikan operasi energi asalnya. Seolah-olah jiwa asalnya dipotong dari tubuhnya dan dia telah berubah dari seorang kultivator menjadi manusia fana. Hal ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar hebat. Namun, dia segera menyadari bahwa armor kulit dewa kuno mengeluarkan kekuatan isap yang segera menyerap kekuatan misterius ini. Hasilnya, energi asalnya kembali beroperasi. Setelah Wang Lin terlempar ke pusaran, dia akhirnya bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Apa yang dilihatnya membuatnya menghirup udara dingin dan dia terkejut. Ini adalah ruangan yang panjang dan sempit. Tentakel mencuat dari kehampaan dan perlahan bergoyang. Wang Lin melihat tungku besar yang diikat oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah sedang menyerap auranya. Tonjolan besar kadang-kadang bergerak melalui tentakel. Tungku ini adalah milik keserakahan. Tungku ini hanya membuat Wang Lin menghirup udara dingin. Yang mengejutkannya adalah orang-orang yang terjerat tentakel. Orang-orang ini telanjang dan sangat kurus. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya padat. Hampir setiap tentakel melilit seseorang. Mata semua orang ini tertutup dan hampir tidak ada vitalitas dari tubuh mereka, seolah-olah mereka adalah mayat. Tentakel yang melilit mereka jelas menyerap vitalitas mereka. Wang Lin tidak mengenal satupun dari mereka. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa tidak semuanya adalah kultivator, ada manusia di antara mereka. Misalnya, anak laki-laki yang kelihatannya baru berusia 6 atau 7 tahun. Meski tubuhnya benar-benar kering, Wang Lin masih bisa mengetahui bahwa dia masih kecil. Saat ini, dia hanya tinggal kulit dan tulang tanpa tanda-tanda kehidupan. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi kesakitan dan keputusasaan yang luar biasa. Rasa dingin muncul di dalam hati Wang Lin dan mengelilinginya. Tatapannya mengarah ke kedalaman area ini, dan itu tak ada habisnya. Wang Lin dapat membayangkan ada lebih banyak tentakel di sana dan setiap tentakel memiliki seseorang yang terjerat. Ular Moongazer, Wang Lin merenung dalam diam. Dia bisa menebak orang-orang ini dikumpulkan oleh ular Moongazer selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi sumber kehidupan bagi ular Moongazer. Bahkan ada gagasan menakutkan di benak Wang Lin. Dulu ketika ular Moongazer masih menjadi planet Yunxia, terdapat reruntuhan kota di atasnya. Planet Yunxia pernah memiliki para penggarap dan manusia. Apakah mereka benar-benar menjauh? Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Pandangannya masih tertuju pada bocah itu. Tepat pada saat ini, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan bergerak seperti kilat menuju Wang Lin.
Mata Wang Lin berbinar. Jika dia tidak memiliki armor kulit dewa kuno, dia akan menjadi seperti manusia fana ini. Dia tidak akan mampu melawan sama sekali ketika tentakel itu menyedot nyawanya. Namun, saat ini niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia tidak menyentuh tentakelnya tetapi dengan cepat menghindar dan menyerbu ke arah tungku besar. Kecuali jika terpaksa, Wang Lin tidak mau menghancurkan tentakel ini. Jika dia melakukannya dan terdeteksi oleh ular Moongaser, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang baru. Saat dia bergegas keluar, tentakelnya meleset. Tubuh Wang Lin seperti asap ketika dia tiba di dekat tungku besar. Tungku itu mengeluarkan aura kuno yang perlahan menyebar. Mata Wang Lin berbinar. Aura di dalam tungku itu bahkan lebih kuat. Tentakel di sekitar tungku hanya melilit permukaan seolah-olah tidak mau masuk ke dalam. Pada saat ini, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan menuju ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu dan langsung masuk ke dalam tungku. Saat dia masuk ke dalam, kekuatan yang kuat keluar dari pusaran di pintu masuk. Tak lama kemudian, bayangan menawan seorang wanita muncul di dalam pusaran. Wajahnya pucat dan matanya tertutup. Dia jelas kehilangan kesadaran. Begitu dia muncul, setengah dari tentakel mengejarnya. Mereka membungkusnya dan terus menyerap vitalitasnya. Saat Wang Lin memasuki tungku, dia bisa melihat dengan jelas penampilan wanita itu. Dia adalah Yao Bingyun. Pakaian Yao Bingyun menunjukkan bekas korosi saat tentakel melilitnya. Bahkan tas pegangannya tidak bisa lepas dan roboh. Pakaian Yao Bingyun compang camping, memperlihatkan banyak kulit. Pada saat ini, bulu matanya bergetar dan dia membuka matanya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.